waspada dengan fitnah di sosmed kita. Apa bedanya fitnah dengan ghibah? Fitnah bohong, kalau ghibah benar. Atau fitnah skandal yang belum jelas, isu yang masih jadi bola panas, jangan masukkan itu ke sosmed kita, apalagi kita penuntut ilmu. Nabi mengatakan as-sa'idu laman junibal fitan, orang yang bahagia adalah orang-orang yang menjauh dari fitnah. Jangan masuk ke dunia fitnah, urus diri kita, urus kekhusyuan sholat kita. Kita nih masih banyak kekurangan, kita semuanya, saya dan antum semua. Sholat masih banyak yang belum tahu, zikir masih banyak yang belum hafal. Jangan urus masalah fitnah. Fitnah serahkan saja kepada ahlinya, bukan urusan kita. Ada yang bicarakan si A, si B, nggak usah diurusin. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 41, 42, Allah berfirman, "Waman yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhd." Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 41, 42, dan orang-orang yang Allah ingin memfitnah mereka, Allah ingin hancurkan dia di dalam fitnah, maka engkau wahai Muhammad tidak akan bisa menasihati dia, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia. Jadi kalau dia, orang-orang yang Allah kasih fitnah itu duduk di majelis Nabi, gak akan dapat hidayah, gak akan dapat manfaat sama sekali. Jadi kalau ustadznya langsung Nabi Muhammad SAW, gak ada manfaat. Siapa mereka? Allah lanjutkan, ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin hati mereka suci. Jadi Allah kotorkan terus hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, mereka akan terhina di dunia. Wa lahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih di akhirat. Siapa mereka? Apa tanda-tanda mereka? Sampai detik ini kita masih bingung nih. Ciri-cirinya kayak apa Pak Ustaz? Awal ayat ke-42, samma'una lil kadhib. Mereka adalah orang yang hobi mendengarkan berita-berita bohong. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti skandal-skandal yang sedang tersebar. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti fitnah. Mau fitnah dakwah, fitnah di lingkungan sekitar, pokoknya kerjanya itu nih. Pokoknya udah fitnah, udah isu, udah skandal, udah keponya luar biasa. Pengen tahu aja, pengen dengar. Ini kuping gatel kalau kita nggak dengar hal-hal tersebut. Samma'un, mereka tuh hobi dengar berita-berita demikian. Akaluna lis-suhd, dan mereka pemakan harta-harta yang haram. Itu yang Allah fitnah. Allah berikan fitnah kepada mereka. Jadi orang yang hobi mendengar berita-berita fitnah, sebenarnya mereka yang terfitnah. Kan Allah mengatakan, "Wa man yuridillahu fitnatahu," dan barang siapa yang Allah ingin memfitnahnya. Jadi yang terfitnah itu Anda, bukan objek di mana Anda memfitnah dia. Yang terfitnah itu Anda. Buka Al-Maidah ayat 41 dan 42. Orang-orang yang hobi mendengarkan berita-berita seperti itu, dia masukkan ke grupnya, dia masukkan ke FB-nya, belum tentu benar. Ingat kan, belum tentu benar kan bohong. Samma'una lil kadhib. Mereka hobi mendengarkan berita-berita fitnah atau bohong. Masih ingat tadi hadis Muslim? Cukuplah orang dikatakan pembohong kalau dia menyampaikan apa yang dia dengar, tanpa difilter, tanpa disensor, pokoknya ngikutin aja. Itu nggak akan dapat hidayah walaupun diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para penuntut ilmu jangan ikuti berita-berita tentang fitnah, sibukkan diri, dan itu nasihat para ulama besar.
Itu nasihat para ulama besar. Beberapa bulan yang lalu ketika khutbah Jumat di kampus, itu salah satu syekh kami yang khutbah Jumat itu mengatakan, "Kak, saya nasihati kalian wahai para penuntut ilmu, jangan mengikuti fitnah yang berkembang. Kalau ada keraguan tanya kepada para ulama." Lalu belumnya tanya kepada Syekh Shalih Fauzan, tanya kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin dan para ulama besar yang berada di Riyadh pada saat ini. Kalian jangan ikut-ikutan, jangan bicarakan orang, jangan sebutkan aib-aib orang, jangan gampang memvonis orang. Itu bukan ranah kalian. Kalau kalian ini tanya kepada para ulama. Kalau ulama sudah memvonis silakan, tapi jangan isu itu berkembang di masyarakat. Kalau ahli ilmu sudah bicara nggak ada masalah, tapi kalian jangan ikut-ikutan. Itu dibicarakan di hadapan mahasiswa-mahasiswa S1 Fakultas Syariah, mahasiswa S1 Fakultas Akidah, mahasiswa S2. Itu saja kita diingatkan terus oleh para ulama, jangan masuk ke dalam masalah fitnah. As-sa'id laman junibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang menghindar dari fitnah. Fitnah itu dihindari, bukan didatangi, bukan dimasukkan ke grup, bukan dibahas di grup, dihilangkan. Begitu ada yang bahas masalah-masalah seperti itu, cut. Kalau mau tanya itu ke ustadz aja. Ini grup bukan masalah-masalah demikian. Sama'unal, kalau kita hobi dengar skandal, hobi dengar isu, dengar fitnah, dengar berita-berita bohong, kita tidak akan dapat hidayah. Kita akan terfitnah dan kita akan hina di dunia dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena waktu akan berjalan terus. Waktu kita habis hanya ngurus si A, si B, si C, sedangkan akidah kita belum benar. Konsep tentang iman kepada malaikat aja kita belum tahu. Konsep iman kepada takdir saja masih bingung. Itu aja deh yang diurusin. Gak usah urusin orang. Ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.